jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Aminullah, mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang, NIM 233129713 Saya mengajar di SMP Negeri 4, Kecamatan Madapanda, Kabupaten Bima. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 9. Materi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk pembelajaran berikutnya agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua? Hadir. Ya, silakan salah seorang untuk memimpin doa di depan. Ayo. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Pada hari ini kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia. Di sini Pak Guru akan mengajarkan sistem reproduksi pada manusia. Coba lihat di atas. Ini reproduksi pada tumbuhan. Coba lihat di atas. Yaitu reproduksi pada bunga. Reproduksi ini. Gambar di atas ini adalah salah satu contoh reproduksi, ya. Alat reproduksi pada bunga. Siapa yang tahu apa itu alat reproduksi pada bunga? Siapa yang tahu? Ya, reproduksi pada bunga, dalam satu bunga itu memiliki dua alat kelamin, alat kelamin jantan dan alat kelamin
perkembangbiakan apa saja? Perkembangbiakan apa saja? Perkembangbiakan vegetatif dan Nah, perkembangbiakan vegetatif itu dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu perkembangbiakan apa? Vegetatif apa? Ya, vegetatif alami dengan vegetatif buatan. Sekarang kalian mencangkok tumbuh-tumbuhan, misalnya mencangkok mangga, apakah itu termasuk vegetatif buatan? Iya, termasuk vegetatif buatan. Kenapa dikatakan termasuk vegetatif buatan? Karena itu adalah dengan bantuan siapa? Dengan bantuan manusia. Sekarang lihat di atas, pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang menjadi alat perkembangbiakan. Nih, pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Di dalam ruang sari terdapat sel induk megaspora diploid dan sel induk mikrospora yang membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Misalnya ini, perkembangbiakan pada reproduksi generatif tadi ya, itu terjadi pada tumbuhan angiospermae. Ya. Tumbuhan angiospermae ini adalah merupakan sebuah tumbuhan yang berbiji tertutup. Sehingga di dalam satu pohon ya itu terdapat 2 alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ya, pada pembelajaran kita ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, peserta didik dapat ya menunjukkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa adanya perkembangbiakan pada Tuhan untuk membantu kehidupan manusia. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri dan saling menghargai pendapat di dalam melakukan diskusi. Yang ketiga, melalui percobaan diskusi, kelompok peserta didik mampu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang keempat, melalui percobaan diskusi kelompok peserta didik mampu memahami dan membedakan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang kelima, setelah melakukan percobaan peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara mandiri dengan tepat. Yang terakhir, melalui RKPD dan diskusi kelompok di kelas peserta didik membuat proyek yang pada perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan dengan bantuan manusia. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, yang akan kita capai. Nah, sekarang silakan dibagi ke dalam 3 kelompok.
setiap kelompok menuliskan namanya, ya, namanya masing-masing di LKPD itu yang kebagikan itu. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ayo silakan dikerjakan LKPD-nya. Sudah cepat.
dan kerjakan dengan baik. Membacakan, ya, masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusinya di depan kelas yang diwakili oleh tiga orang, ya. Saya tidak akan mengambil, ya, tidak akan mengurutkan untuk membacakan kesimpulan di depan, tetapi saya akan memanggil secara acak, ya. Sekarang silakan kelompok 3 maju 3 orang untuk ke depan mewakili temannya. Ayo maju sini. 3 orang, ayo.
Ya, dengarkan baik-baik sini. Cepat. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan tumbuhan azoospermae? Azoospermae adalah tumbuhan yang memiliki sebagai alat untuk membiarkan generasi. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang tidak memerlukan alat melalui jantan dan betina, sedangkan perkembangbiakan generatif seksual adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang merupakan alat kelamin jantan dan betina. Tumbuhan apa saja yang dapat berkembangbiakan dengan bantuan manusia adalah mangga, tebu, singkong, mawar. Tumbuhan apa saja yang dapat berkembangbiakan tanpa bantuan manusia? Pisang, jahe, cuka bebek, bawang. Coba jelaskan mengapa bagian seluruh tumbuhan dapat digunakan untuk menghasilkan biji baru. Karena adanya sel meristem yang memiliki kemampuan untuk tumbuhan dan berkembangbiakan menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. Kesimpulan apa yang dapat disusun berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Tumbuhan yang memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif disebut tumbuhan azoospermae. Tumbuhan yang tidak memerlukan alat kelamin jantan dan betina disebut perkembangbiakan vegetatif seksual. Tumbuhan yang memerlukan alat kelamin jantan dan sebagai alat perkembangbiakan disebut perkembangbiakan generatif seksual. Tumbuhan azoospermae dapat melakukan perkembangbiakan secara alami dan buatan. Tumbuhan yang memiliki sel meristem memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan azoospermae organ tumbuhan. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sekarang kelompok 1. Ayo maju kelompok 1. Coba yang kelompok lain. Dengarkan baik-baik. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan tumbuhan azoospermae?
kemampuan untuk tumbuhan dan berkembang menjadi berbagai jenis sel, penyusun jaringan dan organ terlibat. Ya sudah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 3. Silakan maju. 3 orang yang mewakili. Coba yang lain dengarkan temannya di depan. Ya sudah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya sudah, coba perhatikan di sini. Tadi kalian masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi hasil diskusinya, di mana dari ketiga kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan buatan yang melalui bantuan manusia, misalnya mangga, tebu, ya itu contohnya. Kemudian tumbuhan itu dapat berkembang biak, itu disebabkan di dalam tumbuhan itu terdapat sel meristem, di mana sel meristem itu mampu untuk berkembang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Coba perhatikan dari hasil ya belajar kita hari ini, kita dapat ya memahami bagaimana proses daripada perkembangbiakan pada tumbuhan itu, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Sekarang siapa yang bisa bertanya? Siapa
Iya. Jadi kenapa tumbuhan itu dapat tumbuh dan berkembang? Karena di dalam tumbuhan itu terdapat sel meristem yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun. Ya, baik itu penyusun jaringan maupun penyusun organ tubuh. Ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari kembali yaitu penyerbukan biji dan perkembangan daripada biji itu sendiri. Ya, demikian ya pembelajaran kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita ya sudah proses pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan dikumpulkan LKPD-nya.